Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Renjani Inspirasi, mari kembangkan potensi diri. Sahabat Renjani Inspirasi dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Sahabat, di video sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama bagaimana perjalanan hidup seorang pemimpi, yaitu Kwan Sirijana Kiat, yang memiliki impian agar suatu saat nanti bisa mengenakan sepasang sepatu cantik, yang mana sang pemimpi ini bisa menghadirkan senyuman dan mimpi-mimpi indah bagi generasi harapan bangsa. Sahabat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun orang lain pada umumnya. Yang pertama adalah kita harus memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Kita menyadari ilmu merupakan jendela pengetahuan. Ilmu merupakan pintu-pintu terbukanya informasi. Tanpa ilmu, kita sulit mengetahui berbagai hal. Sehingga hal ini memiliki perhatian khusus di dalam Islam. Islam itu sendiri mengajarkan supaya kita terus menuntut ilmu. Bahkan ada dalam pepatah Arab mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun di negara Cina. Maksud dari perkataan ini adalah betapa pentingnya ilmu untuk dicari, walaupun tempatnya sangat jauh dari lingkungan kita. Kalau kita mengambil pelajaran di negara Cina, merupakan negara yang SDM-nya memiliki kreativitas yang tinggi. Dan juga salah satu negara ini merupakan negara yang pertumbuhan ekonominya yang sangat luar biasa. Dan salah satu negara yang memiliki perekonomian dan perindustrian raksasa di dunia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari negara tersebut. Dan bukan hanya itu saja. Ya, kita juga bisa mengambil beberapa pelajaran di negara-negara besar atau negara-negara maju yang lainnya. Bahkan di dalam pepatah Islam yang lain mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari sejak ketika kita dalam buayan, ya, sampai kita meninggal dunia. Maksudnya adalah tanpa kita sadari, ketika kita masih kecil ditimbang oleh ibu kita, itu kita diajarkan oleh ibu kita untuk menyerap informasi. Kita dilatih untuk mendengarkan dengan baik, kita diajarkan untuk berbicara, sehingga hal itu tidak terasa bagi kita. Dan itu merupakan proses untuk membentuk karakter atau perkembangan kita dalam menghadapi kehidupan kita pada nantinya. Nah, yang bisa menghentikan kita dalam beraktivitas maupun menuntut ilmu hanyalah kematian. Jadi, sempatkanlah waktu, manfaatkanlah waktu sebelum kita berbaring di atas tanah. Bahkan, Allah sangat menyanjung orang-orang yang memiliki ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian, hal kedua yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita ini bermanfaat untuk diri maupun orang lain adalah tanamkan pada diri kita sifat simpati dan empati. Dengan sifat simpati dan empati, kita belajar bagaimana merasakan kehidupan orang lain. Sehingga timbullah rasa persaudaraan yang tinggi, timbullah kasih sayang antara sesama. Bahkan dalam hubungan kita sama umat muslim, diajarkan bagaikan satu jasad, satu tubuh. Ketika salah satu organ tubuh kita ada yang sakit, maka semua organ tubuh yang lain ikut merasakan betapa sakitnya hal itu. Betapa sakitnya yang dialami oleh salah satu organ kita. Nah, begitulah juga bagaimana persaudaraan kita antara sesama. Karena pada hakikatnya dalam kehidupan ini kita akan berketergantungan antara sesama dan tidak bisa hidup secara sendiri. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah tolong menolong. Tolong menolong antara sesama.
Kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang tidak bisa hidup secara independen terus-menerus, tetapi kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bahkan Allah memberikan isyarat kepada kita dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan saling tolong-menolong dalam keburukan atau dalam perbuatan dosa maupun permusuhan. Kemudian, ada satu hal yang harus kita hindari dalam kehidupan ini, yaitu angkuh, jumawa, atau berbuat sombong. Sombong merupakan salah satu sifat egois yang berlebihan, sehingga berpotensi untuk merendahkan orang lain, berpotensi untuk menghinakan atau menyakiti orang lain. Sehingga sombong ini merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci oleh kebanyakan orang pada umumnya. Dan sombong merupakan salah satu pondasi awal dari pondasi kehancuran dalam kehidupan maupun karir seseorang. Kita bisa mengambil suatu ibrah bagaimana seorang penguasa yang sangat kuat, yang sangat kebal dengan hukum. Bahkan tidak ada manusia yang bisa menghukumnya, yaitu Fir'aun. Ya. Bahkan dengan kesombongannya, dia mengaku dirinya Tuhan dan meminta kepada rakyatnya untuk disembah. Ya. Namun, kekuasaan yang dimiliki tidak akan bertahan lama. Karena manusia itu memiliki batas dalam kehidupannya. Dan semuanya akan hancur tanpa amalan yang baik. Ya. Fir'aun pun dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan dalam lautan. Begitu juga seorang yang pintar cerdik, yaitu bernama Haman. Haman ini merupakan salah satu penasehat dari Fir'aun. Dia orang yang sangat luar biasa, cerdas, pintar. Namun karena kesombongannya, walaupun dia memiliki ilmu yang luar biasa, Allah pun menghinakannya beserta Fir'aun. Kemudian kita juga bisa mengambil sebuah ibrah bagaimana seorang Qarun. Qarun ini merupakan orang yang sangat kaya raya. Dia bergelimangan harta. Ya. Karena saking puasnya dengan kehidupan dunia, dengan kekayaannya, dia merasa angkuh. Dia berpaling dari Allah, dia menghinakan manusia, dia angkuh terhadap orang lain. Namun apa yang terjadi? Allah pun menenggelamkannya di dalam perut bumi. Sahabat, Rasulullah pernah berpesan kepada kita, Al-kibru batarul haq wa ghamzun nas. Kesombongan itu adalah angkuh. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan angkuh terhadap manusia. Dan hal inilah yang akan menghancurkan seseorang itu sendiri karena sifat sombong yang dimiliki. Itulah beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak dalam menghadapi segala persoalan, segala permasalahan. Dan juga semoga kita selalu dibukakan pintu hidayah dan terus melakukan kebaikan. Sebagaimana seorang pemimpi, yaitu Kwan Sri Canakiat, bersama dengan rekan-rekannya yang mampu mengubah senyuman orang-orang yang pesimis dalam menata kehidupan atau masa depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.